Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon nanti ketika ada suara atau apa kurang jelas mohon ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahu mulku wa lahu qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saudara-saudaraku yang berseiman, semoga pada malam hari ini kita punya rahmat dan barokah dari Allah dan ridhonya atas rencana kita belajar ilmu Allah yang semoga bermanfaat untuk kita semua, meningkatkan pemahaman kita semua. Dan pada ini biasa ya, karena ini masih Zoom gratis, sehingga nanti ketika mau join tetap kita add lagi atau link lagi supaya kita bisa berlanjut kembali, dan harapannya sampai 9:30. Pada malam hari ini coba kita akan belajar tentang TCM. Ya. Di dalam TCM kemarin sudah kita bahas tentang beberapa ilmu, yaitu sejarah yin yang, kemudian kita juga sudah bicara fundamental Xinjiang, kemudian kita sudah belajar tentang Using. Memang ini namanya Zoom ya, jadi ada aplikasinya, ada apa namanya dasarnya, kemudian ini. Tapi kalau belajar secara utuh nanti kita coba kita sama-sama kita sepakatin seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pada malam hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana ilmu TCM. Ya, perkenalkan dulu perkenalkan nama saya Kristanta Budi Utama ya, sebagai konsultan pengobatan Timur Klasik. Kita coba. Kemudian pada malam hari ini kita akan mengambil tema pengenalan jalur meridian tubuh manusia, dan khusus malam hari ini kita akan fokus ke jalur meridian lambung. Mungkin tidak semuanya, mungkin hanya part 1 ya sampai 19. Ya, kita sampai 15 nanti. Nah, di dalam tubuh kita itu ada beberapa jalur meridian. Ya, ada jalur utama, ada jalur ekstra maupun jalur yang lain. Tapi untuk pada malam hari yang saya perkenalkan adalah apa aja sih yang ada di jalur meridian tubuh manusia yang sebagai dasar pengobatan akupuntur, akupresur, maupun keilmuan yang lain. Nah, di dalam tubuh kita, ini titik meridian akupresur ya. Akupresur, akupuntur, terus kemudian yang keilmuan yang lain, itu sama aja. Karena ini sebagai dasar pengobatan Cina medicine ya, TCM maupun pengobatan klasik, biasanya menggunakan jalur meridian ini. Mau diakui atau tidak, bahwa inilah yang sebenarnya sebagai jalur energi. Ya. Nah, akupresur itu kalau ditekan, kalau akupuntur menggunakan jarum, mungkin bisa keilmuan yang lain, nanti ada mikropuntur maupun kayak keilmuan yang lain, itu banyak banget. Tapi pada malam hari ini ya, kita akan menjelaskan di jalur lambung. Ya, lambung. Nah, apa aja sih yang menjadi jalur meridian di tubuh manusia itu? Ya. Sebagai basic itu ada 14 jalur. Ya. Yang pertama adalah jalur paru-paru. Jalur paru-paru itu terdiri dari 11 titik. Dan dia dinamakan Sautayang paru.
Sao Taiyang Fei ya, Fei. Dan itu ada di tangan. Sao itu ada di tangan. Ya, ada di tangan, yang ada di sini. Dan dia diawalin dari di sini, yaitu titik di pundak. Ya. Di situ tuh ada titik kosong, kalau Bapak Rabah, itu sebagai awal jalur meridiannya. Ya. Dan ini turun, ya dari ini turun, kemudian sampai arah ke jempol, jempol luar ya, keluar di jempol luar sini lurus sampai misalnya dari pundak sini, kemudian terus menuju satu jalur arah. Nah, paru-paru ini berpasangan dengan Yangming usus besar ya, meridian usus besar. Sehingga di usus besar itu ada 20 titik. Karena paru-paru dan usus besar itu satu paket, yang satunya adalah satu, paru-paru itu adalah organ zhang, organ yang menyimpan. Sedangkan usus besar itu organ yang berongga. Dan itu berpasangan, Pak. Jadi ketika bapak-bapak itu sakit paru-paru, maka sebenarnya solusinya dibuangnya di mana? Dengan usus besar, BAB. Itu sangat terkait. Ya. Ini juga titiknya ada di tangan. Jadi di telunjuk sini, ujung telunjuk. Ya, ujung telunjuk sini. Nah ini terus kemudian sampai nanti di titik tertentu. Dan malam ini nggak saya bahas, ya, hanya sebagai ilustrasi aja. Nah paru-paru dan usus besar ini adalah jalur meridian yang ada di tangan, ya, yaitu di ibu jari dan telunjuk. Kemudian yang ketiga adalah jalur lambung. Jalur lambung itu ada 45 titik. Dan kalau lambung ini titiknya ada di mana? Di kaki atau tangan. Ya. Awalnya dari sini, awalnya dari sini, ujung sini turun, ya, turun. Kemudian naik sampai sini, kemudian ke belakang lagi, ke depan lagi, ya, lewatin lagi lewat sini. Terus langsung di depan sampai jari kaki tengah. Jari telunjuk. Jari kedua itu yang dalam. Ya. Ada 45 titik. Kemudian diteruskan jalur keempat, ya, kalau lambung ini Yangming. Jadi hubungan ketika ada usus besar dan lambung itu sangat terkait. Ya, sangat terkait. Ketika usus besarnya panas, maka lambung juga ikut panas. Dampaknya ada sembelit. Seperti itu. Jadi usus besar dan lambung ada sangat terkait juga. Karena sama-sama Yangming. Yangming tangan sama Yangming kaki. Kalau yang paru-paru tadi Taiyin. Taiyin. Ini sedikit ilustrasi aja. Kemudian meridian limpa. Meridian limpa itu Taiyin limpa. Itu ada di kaki. Ya. Limpa ini ada 21 titik. Letaknya adalah di jempol kaki luar. Jempol kaki luar. Ketika jempol kaki luar itu ditekan, ketika sakit berarti ada salah satu indikasinya. Jadi sebenarnya nanti ada beberapa titik ya, nanti saya share aja. Ya. Ketika titik jempol ujung sini ini ditekan, di sini ini ditekan, sakit, maka paru-parunya ada masalah. Seperti contoh saya hari ini Pak batuk, saya tekan pasti sakit. Untuk membersihkan paru-paru atau yang masalah sakit saya ya kita tekan-tekan aja. Usus besar ya udah misalkan contoh di sini ujung sini nih kita tekan-tekan. Ya.
Kalau kaki di mana? Ya tadi untuk lambung ya itu di ibu jari kedua dari jempol. Tekan aja di gini nggak apa-apa. Parameter kita kalau mau ngetes ya, ngecek meridian mana yang masalah. Karena itu di ujung-ujung itu sangat penting sebagai indikasi atau untuk ngetes. Kemudian limpa, tadi limpa itu di jempol kaki yang ujung, yang di luar ya. Kalau dalam itu liver, yang kalau di luar itu kaki ya, maaf saya nggak bisa ngangkat kaki saya, itu adalah limpa, kalau di dalam adalah liver. Nah limpa 21, kemudian kalau liver itu ada itu 14, ya, 14 titik. Tapi jalur setelah limpa itu bukan liver, tapi jantung. Jantung itu ada di kelingking, ya kelingking. Kelingking luar adalah usus kecil. Kalau jantung itu ada di dalam. Paham ya maksud saya? Di dalam sini yang berempetan dengan jari manis itu titik ini adalah jantung. Kalau kita tekan itu sakit berarti sedikit. Kalau nggak sakit ya alhamdulillah. Berarti jantungnya. Kondisi jantung panas atau dingin nanti ketahuan. Kemudian di sini juga usus kecil. Usus kecil. Ya. Kita tekan. Nah, usus kecil itu ada 19 titik. Ya. Nanti mungkin setelah lambung kita kasih gambaran ilustrasinya ya. Kemudian setelah usus kecil ada kandung kemih. Nah, kalau kandung kemih ini berhubungan dengan apa? Otomatis berhubungan dengan BAK ya. Reproduksi. Tapi kandung kemih ini titiknya adalah di sini. Ya, di sini. GB1. BL ya, BL1 naik terus sampai kelingking. Jadi ketika ada orang sakit pusing karena BL ini kandung kemih itu ada di jalurnya banyak di kepala ya, di sampingnya jalur tengah ini BL terus sampai punggung ya. Dan ini sebagai tolak ukur orang-orang orang topung menggunakan itu, orang peka menggunakan TTBL ya. Orang yang bermain postural atau tulang belakang pasti menggunakan pemahaman di jalur meridian kandung kemih. Bapak ketahui, kandung kemih ini sangat luar biasa sebenarnya. Ya. Karena jalurnya ini adalah dari kelingking, ujung kuku kelingking sampai mata. Yang di sini nih. BL1. Jadi sebenarnya ketika pusing kita itu bisa nekan di BL 67 aja. Dan titiknya paling banyak, ada 67 titik. Dan dia berputar-putar di punggung. Ya, jalur pertama dan jalur kedua. Tapi ini nanti lain waktu kita jelaskan. Tapi sekarang saya mau fokus di lambung. Tapi lambung pun nggak mungkin saya jelaskan 45 titik. Ya. Karena nanti ada fungsi dan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan lagi ada jalur meridian ginjal. Kalau kandung kemih adalah di tulang belakang, bagian belakang. Karena apa? Kalau di belakang, karena bersifat yang bersifat keras, bersifat putih atau istilahnya keras. Maka letaknya ada di belakang. Ya. Kalau ginjal itu letaknya di yin, karena bersifat dingin dan itu ada di depan. Ya. Titik ginjal itu ada 27 dari depan. Diawalin dari mana? Dari telapak kaki bawah. Telapak kaki bawah. Kemudian naik ke batas hitam putih, kemudian naik dan yang lainnya sampai ada di sini.
di pusatnya leher ya, leher sini nih. Kalau memang ini leher. Kelihatan nggak? Di sini sini ya, sini yang plus mic saya. Jalur yang ke-9 adalah jalur perikardium. Perikardium itu adalah tengah jari tengah sini. Ya. Terus perikardium ini sama titiknya dengan jantung. Karena perikardium ini adalah selaput jantung. Jadi rasa nyeri yang pertama kali itu bukan jantungnya, tapi sebenarnya perikardium. Jantung kita itu dilindungi perikardium. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah tripemanas, Sanjiao. Tripemanas ini adalah pengatur, ini jalurnya kecil. Tripemanas ini adalah mempunyai titik 23. Dia mengcover Ciao atas, ciao tengah, ciao bawah. Ciao atas itu untuk mengendalikan, memberikan suatu trigger pada paru-paru. Masih 12 menit ya. Nanti kita cek, tolong klik lagi ya, karena baru pembukaan aja udah. Jadi pemanas ini adalah ada pengatur, ada istilahnya Sanjiao, pengatur energi. Karena ini salah satu unsur yang berhubungan dengan jantung. Jadi untuk memberikan trigger pemanas pada bagian atas itu apa aja organnya? Paru-paru, jantung, perikardium. Maka untuk membangkitkan itu adalah menggunakan TE atau tripemanas atau Sanjiao SG. Sorry, tadi ada PC itu perikardium, KI adalah kidney, ginjal, BL, kandung kemih. Ya. Biasanya TE ini bisa juga SJ ya, Sanjiao. Ya. Terus kemudian Sanjiao tengah adalah berhubungan dengan liver dan limpa lambung. Kandung kemih, limpa lambung. Sanjiao bawah itu berhubungan dengan ginjal. Jadi ketika ada men-trigger kelemahan yang ada di bawah atau ginjal, kandung kemih, usus besar, usus kecil, maka trigger yang untuk Sanjiao bawah. Ya, itu sebagai pen-trigger. Kemudian yang ke-11 adalah jalur kandung empedu. Jalur kandung empedu itu sama. Ini juga melewatin jalur samping. Kalau kandung empedu misalnya jalur samping. Ya. Jalur samping. Nah, jalur samping ini ada 44 titik. Dia di titik ujungnya adalah di jari manis kaki. Karena ini jalur kaki. Kalau tripemanas tadi jalur tangan ya. Tangan. Itu jari manis juga. Tapi jari manis di tangan. Kalau tripemanas. Kemudian yang ke-12 adalah jalur liver, hati. Jadi kandung empedu dan hati itu satu irama ya. Jadi kalau ada orang yang sakit pahit, empedu itu pahit enggak sih? Lidahnya pahit, berarti hubungannya kandung empedu dan liver. Hati, liver itu ada hanya 14 titik. Itu ada LR, ada LV ya. Kalau di sini saya tulis LR. Tapi ada yang LV. Nanti saya biasanya LV sih. Ada 14 titik. Yang ke-13 jalur meridian yang utama adalah REN. REN ini ada 24. Ya. REN itu di mana? Ini jalur depan atau jalur REN ini sama dengan di REN, bukan dume, ya, REN ya, REN. REN sendiri. Ya, REN itu ya REN atau CV. Itu jalur depan. Perut Kalau ya, jalur perut. ya jalur perut.
Ren itu ren 4. Jadi dari antara kelamin dan anus langsung naik terus jalur tengah ya, jalur tengah nih, sorry, sampai umbilikus sampai mana? Ada sampai lidah, nah, ditelak. Kemudian jalur meridian Dumai itu jalur belakang. Jadi dari ini naik terus sampai sini. Sehingga jalur Dumai dan jalur Ren ini ketika menggabung dijadikan satu, maka sirkulasinya terus. Di dalam meditasi, di ilmu Qigong, ilmu yang lain, biasanya tekniknya adalah untuk menetralkan, merecovery tubuh kita adalah menggabungkan jalur meridian Ren dan Dumai. Caranya gimana? Caranya adalah lidah diletakkan di langit-langit dari langit-langit ya, langit-langit rongga mulut, atau enggak diletakkan di, jadi di titik gusi ini ya, itu GU28 digabungkan, jadi lidah disentuhkan di, karena lidah itu triliun 24 disentuh di langit-langit atau gusi depan, gigi atas, bertahan Bapak selama 30 menit, insya Allah sirkulasi tubuh itu nyaman. Kayak meditasi ya Pak? Itu teknik meditasi, tapi kita nggak usah meditasi sih, nggak usah. Hanya kita pemahaman itu, implementasi Ren dan Dumai itu ketika kita lemas hanya untuk merecovery tubuh, maka menggabungkan sirkulasi biar lancar. Karena itu akan nanti ketemu ke jalur median yang lain. Makanya itu menggunakan keilmuannya meditasi atau mungkin Qigong ya. Qigong atau Qigong atau mungkin nanti meditasi atau yang lainnya. Teknik-teknik yang lain lah. Ya, saya enggak. Nanti lain waktu dibahas. Sehingga jalur wajibnya itu ada 361 titik. Kira-kira sanggup menghafalkan enggak, teman-teman? Ya, kita masih 6 menit. Ya, 6 menit ya. Oke. Nah, enggak Pak, enggak. Enggak ya, enggak usah, enggak apa-apa. Ya enggak usah, tapi cara belajarnya 11. Sebentar, satu-satu dihafalin. 11 titik, oh titiknya ini. Oh, nanti makanya lambung dulu dari 45, 19 dulu dihafalin. Ya. Saya sudah sedikit hafal ya, belum hafal. Terus kemudian di dalam di dalam TCM, akupuntur, akupresur, kemudian menghitung jarak, itu ada standar ukurannya secara alamiah. Maka di sini menjadi acuannya adalah cun. Cun itu seperti inci, tapi acuannya adalah pakai tangan kita, tangan pasien, tangan klien, bukan tangan terapis ya. Contoh, kalau satu jempol itu satu cun. Jadi kalau itu coba 2 cun dari umbilikus itu pusar ya. Sehingga di sini ada gambaran ya. Misalkan contoh, oh jempol 1 cun. Paling enak nih jempol. Kalau 1 cun pakai antara jari, rupet lah, mendingan jempol aja lah gitu ya. Yang kedua yang sering kita pakai adalah 1 cun jempol. 2 jari adalah 1,5. 4 jari adalah 3 cun. Ya. Ini yang sebagai parameter. Ya, standar internasionalnya itu. Sehingga kadang Pak 3 cun ya udahlah, 3 cun berarti 4 jari, 2 cun berarti 3 jari, enggak. Parameternya ini aja sebenarnya kalau mau kepengen akurat. Ya. Di sini tergambar ya. Misalkan contoh nih dari ujung ke sini ada 9 cun. Jadi percaya nggak percaya hitung aja sendiri. Saya sudah ngitung ternyata benar. Ya. Antara puting ke puting itu 8 cun. Ya. Kemudian dari di antara puting ke arah umbilikus itu 8 cun. Dari ketiak sampai siku 9 cun.
siku sampai pergelangan ada 12 cun. Sehingga nanti kita bisa lihat ya, antara pubis sampai siku ada 19 cun. Kalau di atasnya ada ya, di bawah ini sekian-sekian ya. Total antara bonggol sampai pergelangan mata kaki adalah total ada 25 cun. Leher itu dari rambut, batas rambut sampai ujung ini ada 3 cun. Jadi ini parameter standar yang harus kita pakai di dalam nanti bermain di meridian. Karena 3 menit, maka sebelum saya lanjutkan ke ini kita akhirin dulu poin yang pengenalan ini. Silakan, ada 3 menit, ada tanya dari sekian materi dari lembar 1, lembar 2, karena ada 19 nih. Ada 23 lembar ya tadi ya. Kita lembar 2. Ya, silakan mau tanya silakan. Ini kalau udah masalah cun ini udah hak paten ya, udah pasti ya Pak. Jempol 1 cun, antara 2 jari manis sama jari tengah 1,5 cun itu udah hak paten